Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka bi nahjihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim. Amma ba'd, barakallahu fikum jami'an. Saudara-saudariku semuanya, ya. Teman-teman yang tergabung dalam grup apa ini, Pak? Ini tadi apa tadi? Apa ini? Visi dan misi apa tadi? CBM. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati antum semuanya dan antumnya juga. Saya doakan antum dan antumnya semuanya senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kemudahan di setiap urusannya, dilapangkan, dimudahkan rezekinya, dan tentunya yang paling utama semoga kita semua selain dimudahkan dunianya, tentunya yang paling utama adalah semoga kita dimudahkan juga kelak masuk ke dalam surganya Allah. Terlebih dahulu mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena alhamdulillah sampai detik ini, sampai hari ini kita alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberikan nikmat yang sangat banyak, ya, berupa nikmat keamanan. Oleh karena itu ketika orang-orang Quraisy mereka itu melakukan aktivitas perdagangan dengan pergi ke Syam ataupun pergi ke Yaman, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, li'ila fi Quraisy ila fi rihlat asy-syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait. Kenapa? Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ya, ketika Allah mengatakan kebiasaan orang-orang Quraisy itu adalah melakukan perdagangan baik di musim panas ataupun musim dingin. Ila fi rihlat asy-syita'i was-shayf. Setelah itu Allah mengingatkan falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaknya mereka, ya, sembahlah pemilik rumah ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Alladzi at'amahum min ju', yang telah memberi rezeki mereka, memberi makan mereka, menghilangkan lapar mereka. Karena kita tahu, ya, Mekah Al-Mukarramah itu adalah sebuah lembah yang gersang, tidak ada tanaman sama sekali di situ, melainkan sedikit. Beda dengan Madinah. Madinah masih bisa ditumbuhi dengan apa? Kurma. Di Mekah, masya Allah, tandus. Tetapi nyatanya mereka bisa makan. Maka Allah ingatkan, alladzi at'amahum min ju', yang telah memberi makan mereka, menyelamatkan mereka dari kelaparan. Lalu apa? Wa amanahum min khauf, dan memberikan keamanan kepada mereka, menghilangkan rasa takut. Karena apa? Aktivitas perdagangan, geliat perdagangan tidak mungkin bisa semarak kalau nggak ada apa? Keamanan. Maka manakala kita alhamdulillah diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di negeri kita, dan kita senantiasa berdoa agar supaya negeri kita tetap senantiasa aman sentosa, Allahumma amin. Maka hendaknya itu menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senada dengan ini apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan untuk kita, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadi indahu qutu yaumih faka'anna mahizat lahu dunya bi asriha. Barang siapa yang pagi hari dia itu mendapatkan 3 hal. Apa itu? Keamanan di masyarakatnya, di sekitarnya aman, ya, mu'afan fi jasadi,
badannya sehat. Ya, kita masih ingat ya ketika usumi corona dulu tuh Pak ya. Ketika masuk angin wis kuatir. Oh, jojo iki apa? Corona. Ya, saya punya teman Masya Allah sudah masuk rumah sakit, sudah apa namanya itu disendirikan namanya betul Pak? Isolasi. Kalau isolasi di kampung gitu masih mending ya, di lockdown kampungnya masih bisa. Ya ini rumah sakit terus apa? Diisolasi sendiri. Ngasih makannya cuma apa namanya? Pakai astronot itu Asmat. Ya, APD itu loh Pak. Itu rakolu kan? Itu dia sudah menyangka sudah akhir dari apa? Hidupnya. Kan orang sakit itu kan ya disayang, tak perlu disuapi apa dan seterusnya. Gak ada keluarga yang nunggu, si nunggu astronot. Astronotnya nggak pernah apa? Ngomong jarang ngomong karena mungkin ya astronotnya jaga apa tuh jarak kan dan seterusnya itu dulu itu Masya Allah. Tapi Allah berkehendak lain ya. Teman saya itu ada dua, yang satu dipanggil Allah, yang satu masih alhamdulillah sampai sekarang sehat walafiat ya kan. Yang satu dipanggil Allah sudah mau sembuh sampai sudah apa namanya darahnya itu namanya ada yang diambil dari Jogja itu apa namanya plasma apa itu ya, sampai itu sudah membaik tapi qadarullah masyafa'al drop terus kemudian dipanggil Allah. Tapi yang satunya malah kebalik, seakan-akan dia merasa apa sudah akan meninggal dunia, tapi Allah berkehendak lain. Dikirimi teman saya, kalau saya nggak salah ingat apel itu sudah berhari-hari nggak makan, dia makan apel itu lalu timbul namanya energi dan seterusnya, dia apa namanya ada keinginan lagi untuk apa sembuh dan seterusnya, dengan izin Allah sembuh sampai sekarang alhamdulillah dia masih bersama kami. Nah itu sehingga yang kedua sehat, diingatkan Allah apa sih? Sehat. Yang ketiga apa? Indahu qutu yaumih, dia punya bekal makanan untuk sehari itu. Untuk sehari dia makan itu ada. Dan kalau kita alhamdulillah ya, yang mungkin kalau guru seminggu insya Allah masih apa? Masih bisa kan gitu. Kalau orang itu sudah pegang tiga ini kata Allah, satu, masyarakatnya aman, lingkungannya aman, tidak terjadi mohon maaf saudara kita misalnya peperangan di Palestina sana, ya kan, kita bersyukur hidup di sini maka kita empati kepada mereka, ya kan. Yang kedua apa tadi? Sehat, badannya sehat. Umpama watuk-watuk, guru watuk kan alhamdulillah, ya beda kalau watuk pas zaman apa? Corona, ya kan. Yang ketiga ada untuk yang dia makan sehari itu, maka kata Rasulullah fakaan nama hizat lahu dunia ya saya, seakan-akan dunia seisinya milik dia. Apa artinya harta yang banyak kalau masyarakatnya tidak apa? Aman, sedang kondisi perang, sedang terjadi kerusuhan dan seterusnya. Ya kalau kerusuhan kemudian apa namanya itu krisis dan seterusnya, itu harga-harga pasti akan apa? Akan tidak wajar, ya akan hancur-hancuran. Ya contoh saudara kita di mana Palestina seakan-akan sudah kita ngantar misalnya berapa miliar ini konorane aji ini, ya dibelikan itu cuma mahal-mahal kan di sana seperti itu karena dalam kondisi apa? Peperangan, ya kan, masya Allah. Jadi kita alhamdulillah sego kucing jergo 2000 masih dapat ya, alhamdulillah itu ya. Ibu-ibu telu yang kena mewu kan gitu, ya nanti mintanya teh tawar, ya kan, marah, ya masya Allah, ya nikmat kemudian ya, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita syukuri. Yang selanjutnya tentu sebagai umat yang berbakti kepada Rasulnya, tidak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan untuk teladan kita baginda yang mulia yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Baik teman-teman semuanya, azani Allah wa iyyakum jami'an. Mari kita lanjutkan masih dengan tema yang sama, ayat-ayat perdagangan di dalam Al-Qur'an. Dan kita masuk kepada ayat yang keempat ya, yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu surat An-Nisa ayat 29. Bagi yang punya aplikasi ataupun bawa mushaf sendiri, silakan dibuka surat An-Nisa ayat yang ke-29. Kita ngaji dulu. Allahumma arhamna bil Qur'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala
merahmati kita, memberikan pahala yang berlipat kepada kita dengan bacaan Al-Quran yang akan kita baca. Namun tentunya pagi hari ya berkah untuk kita berdoa dulu kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka 3 hal. Apa itu? Ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Silakan dibuka surat An-Nisa ayat 29. Kita ngaji dulu sebagaimana kebiasaan kita. Ini di samping minum boleh kan ini Pak ya? Boleh. Oke. Ini kalau CPM saya gini kan, ini bukan CPM ya. Mana tadi? Oh, ada. Oh, sudah suci. 29. Baik, sudah ketemu belum? 29. Yang akhwat, ummahat sudah ketemu ya? 29, kita ngaji dulu. Sudah ya? Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil Illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Wala taqtulu anfusakum. Innallaha kana bikum rahima. Pendek ya, sekali lagi kita ulang biar pahalanya terlipat. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil Illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. illa an takuna tijaratan an taradhim minkum Wala taqtulu anfusakum. wala taqtulu anfusakum Innallaha kana bikum rahima. Innallaha kana bikum rahima. Barakallahu fikum wa fikum jami'an. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati
hati kita dan memberikan pahala yang berlipat kepada kita dalam bacaan kita terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-29 ini mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, jadi di sini Allah memanggil orang-orang yang beriman, ya, dikarenakan dengan dasar keimanan mereka taat kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa Jawanya ya misalnya ya, kenapa kita kroyo-royo jam berapa? 3:30 sudah bangun lalu pergi kemana? Ke masjid. Itu adalah dorongan dari apa? Iman. Ya kan, oleh karena itu bukti keimanan seseorang adalah amal soleh. Maka Allah menggandengkan iman itu dengan apa? Amal soleh. Jadi iman itu bukan hanya klaim semata, tapi ada banyak bukti. Ya, ada apa bukti. Seseorang tidak cukup corong itu hanya apa? Janji-janji kan. Harus dia apa? Dibuktikan. Contoh misalnya ya, apa bukti cinta kita kepada misalnya keluarga kita, ya, kita inginnya apa? Bakso, tapi kalau istri inginnya apa? Nyayam kita ngalah, kita beli apa? Nyayam. Dan kita pengennya apa? Bakso. Itu bukti cinta. Sama, iman itu harus diapain? Dibuktikan. Maka dalam banyak ayat mesti apa itu? Illal ladzina amanu, tidak titik, tapi apa? Wa amilus wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Contoh lagi, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu, tidak titik, illal ladzina amanu apa? Dan seterusnya banyak di dalam ayat seperti itu. Allah memanggil, wahai orang-orang yang beriman. Maka setelah itu pasti kata Ibnu Mas'ud, kalau kalian mendapati di dalam ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, fastami'u, maka pasang pendengaran. Ya, imma amrun, pasti setelahnya ada kalanya satu perintah yang kalian harus jalankan. Kalau enggak, dua apa? Larangan yang harus kalian apa? Tinggalkan. Mesti dua itu kata Ibnu Mas'ud, dan benar. Kalau di sini yang tipe kedua yaitu larangan. Wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta di antara kalian itu dengan batil. Ya, illa antakuna tijaratan antaradin minkum, kecuali bila keberadaannya itu adalah berupa perdagangan. Ya, berupa apa? Perdagangan yang muncul atas keridhaan di antara kalian. Wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah terhadap kalian wahai orang-orang yang beriman rahimah, ya kan? Maha welas asih. Surat An-Nisa ayat 29. Ayat di atas memberikan kepada kita keterangan, di antaranya diterangkan oleh dua orang pakar ahli tafsir, yaitu Ibnu Katsir dan juga Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahumullah. Ya, mereka atau keduanya mengatakan, naha tabaraka wa ta'ala ibadahu al-mu'minin an ya'kula amwali ba'dihim ba'dhan bil batil. Dalam ayat tersebut jelas Allah Subhanahu wa ta'ala melarang hamba-hambanya yang beriman dari memakan harta sebagian mereka terhadap yang lainnya dengan cara kebatilan. Apa sih makna batil itu? Diterangkan makna batil adalah ma yukhalifu hukmallah. Apa saja yang menyelisih hukum Allah itu disebut batil. Jadi kalau itu menyelisih hukum Allah itu batil. Ya. Tetapi kalau tidak menyelisih hukum Allah berarti itu bukan batil, sekalipun menurut orang itu adalah kurang adil misalnya. Tapi kalau sesuai dengan hukum Allah itu benar. Tapi
Kalau yang menurut orang itu benar tapi menyelisih hukum Allah itu adalah batil. Misalnya, mohon maaf, misalnya ya, banyak orang misalnya di dalam pembagian warisan kadang-kadang itu hawa nafsunya muncul. Mengapa? Laki-laki bagiannya apa? 2 kalinya berapa? Seorang apa? Perempuan. Dzalika hukmullah. Itu hukum apa? Allah. Dan pasti apa yang Allah tetapkan banyak hikmah. Di antaranya misalnya ya, pada syariat kita yang bertanggung jawab mencari nafkah itu kan siapa? Laki-laki. Sehingga mendapatkan 2 kalinya itu adalah sebagai ibaratnya sebagai suntikan dana tambahan seperti itu. Adapun wanita ya bagiannya itu secara hukum Islam utuh. Adapun kalau dia solihah diberikan kepada apa? Suaminya, wah itu pahala yang apa? Berlipat. Tapi sebaliknya suami kalau nggak ngasih apa? Istri, dia apa? Dosa karena wajib memberi apa? Nafkah. Kalau wanita tidak memberi suami itu dia karena itu harta dia. Tapi kalau diberikan, masya Allah, itu adalah sa'adatul mar', ya kan? Nikmat seorang laki-laki ada 3 di dunia, hidup di dunia. Sa'adatul mar'i talat, kata Rasulullah. Bagiannya seorang laki-laki hidup di dunia ada 3. Apa itu? Yang pertama, apa itu? Imra'atun salihah. Istri yang apa, Pak? Salihah. Ini sudah punya istri semua. Imro'ah salihah. Ya, apa itu imro'atun salihatun? Ya, yang keduanya adalah apa itu? Yaitu baitun wasi', rumah yang apa? Luas. Rumah yang apa? Jawa jembar. Kata ulama, wasi' huna maknanya. Wasi' luas di sini maknanya 2. Yang pertama adalah hakiki dan maknawi. Makna yang luas pertama adalah benar-benar jembar. Rumah itu kalau luas jembar kan warisan ya apa? Rumah toko, ya kan gitu. Misalnya ada temannya datang ya ora suk-sukan kan gitu. Engko anak-anake dolanan apa? Mobil-mobilan juga Pak bisa. Karena seperti itu benar-benar meluas secara hissi, secara terindra. Tapi yang lebih utama yang kedua, yaitu apa? Luas secara apa, maknawi. Maksudnya apa? Ya kalau ungkapannya adalah rumahku apa? Bukan istanaku tapi apa? Surgaku kan gitu. Betah di mana? Di rumah. Mlebu mah sak plemetan, metu meneh. Ya. Itu betah rumah mbuh itu enggak betah karena nyun panguten ya. Ya, enggak betah sama misalnya kalau si istri enggak betah sama suaminya atau suami enggak betah sama apa? Istrinya, atau mungkin di situ ada kerabat dan seterusnya, ya kan? Tapi kalau dia begitu masuk rumah kok betah di rumah, masya Allah, itulah yang nikmat seorang apa? Hidup di dunia. Dan yang terakhir adalah wa markabun hani. Nikmat yang ketiga adalah manakala diberi kendaraan yang apa? Hani, bukan baru loh ya. Hani itu adalah yang enak, ya, yang itu yang nyaman ya, kalau bahasa kita ya nyaman. Karena kalau kendaraan ini masya Allah ya, saya pernah itu ya dulu ngisi di pelosok Wonogiri di sit sana ya kan, lewatnya alas gitu ya, hutan itu masya Allah. Maaf ini ada di Wonogiri. Kebetulan ngisi di sana itu ya, saya pakai, mohon maaf sebut merek ya, Super Rapid yang jadul itu, itu kodarullah masya Allah, pulang maghrib suruh lampunya mati. Itu sudah tele-tele yang di tengah alas. Bukan takut karena mohon maaf ya demit enggak, takut itu kan enggak ada lampu. Jangan-jangan nanti kalau nabrak atau apa dan seterusnya, jangan begini enggak ada penerangan enggak ada di sana kan gitu. Alhamdulillah kalau sekarang sudah mulai ada kemajuan. Dulu itu waduh, habis itu langsung alhamdulillah selamat sampai rumah. Besok langsung ke teman saya di Grogol sana ya, ada yang punya dealer di sana kan, Mas Salim juga mungkin tahu, tuker kan. Ini gini rotok nom kan gitu, pengen bahaya yang kemarin gini Ustaz, niki mawon Ustaz, niki walaupun tidak terkenal mereknya, enggak yang di hati itu ya, buat rongkonnya aku di hati, YouTube buku kan gitu.
Nah, ini mereknya sebelah tetapi ini bagus, masih baru begini-begini. Akhirnya apa? Dijualkan itu, masya Allah saya rasakan memang benar sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kenikmatan seorang di dunia. Ada 3 tadi. Kita lanjutkan. Kata beliau bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala melarang para hambanya untuk memakan harta sebagian mereka dengan yang lain dengan cara batil. Maksudnya apa? Ai bi anwa'il makasibi allati hiya ghairu syar'iyyah, yaitu dengan cara hal-hal yang tidak disyariatkan. Contohnya apa? Anwa riba, contohnya dengan cara riba, wal qimar, perjudian, wa majaro majro dalik min sa'iri sunufil khiyali, yaitu dengan cara riba, perjudian, dan khusus perjudian ini ya. Sekarang perjudian sudah jadi game, ya Pak ya. Game itu loh Pak, slot itu loh. Itu kan kayak mata apa namanya? Ya, ceteng itu loh. Wes ngerti dia. Si ijek dia Pak. Dimain ke wae. Apalagi yang mohon maaf ya yang high kelas itu ya akan ada di video itu. Taruhannya bukan seperti mohon maaf ya yang apa menengah ke bawah. Ini menengah ke atas sih 2 juta jul, 5 juta jul, ya kan? Untuk taruhan itu Pak, jul 2 juta 5, masya Allah itu saya bayangkan. Ini nek dikek nih fakir apa Pak? Miskin sudah bisa untuk modal bikin apa? Hik kan Pak ya? Bisa untuk modal bikin hik jul kalah ya Allah, ya kan? Seperti itu. Karena yang kita tahu itu kan mu'alaf itu yang masuk Islam yang dulunya bandar apa? Kayak itu tuh game slot itu nggak mungkin orang apa Pak? Berjudi bisa apa? Bisa KS, bisa menang, itu semuanya apa? Kalau dimenangkan itu hadiah saja kan gitu. Game seneng kan seperti itu. Alhamdulillah. Wa majaro majro dalika min sa'iri sunufi hiyali, dan apa-apa yang ada dari semua macam-macam tipu daya itu semuanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan ya asal-wasal ataupun muamalah apa saja yang dilarang itu berangkatnya munculnya itu dari 3 perkara ya. Dari apa? 3 perkara. Jadi dikatakan batil, muamalah itu batil bila munculnya dari salah satu dari 3 hal. Salah satu 3 hal, apalagi salah 2, apalagi salah apa? 3 semuanya. Yang pertama muncul dari apa? Kedoliman. Bila itu ada muamalah unsurnya dolim, mesti itu batil, dilarang. Ya, muamalahnya mengandung apa? 1 kebatil, kedoliman. Itu pasti dilarang di dalam syariat. Maka riba itu dilarang. Ya kan? Karena di situ ada apa? Kedoliman. Ya, corona itu yang butuh malah dia apa? Ditumpuk, mau jaluk tulung malah apa? Dipentung, kan seperti itu, jaluk tulung kok dipentung. Nah itu. Jadi kalau ada unsur kezaliman maka mencuri kan dolim. Itu hartanya tidak sah jadi milik dia. Gosok dan seterusnya tidak sah hartanya. Sudah kita pelajari dulu ya kan? Harta itu ada yang halal, ada yang haram. Haram itu haram lidzatihi, karena zatnya, contohnya khamr ya, daging daging babi misalnya, itu karena zatnya itu haram. Ada yang likasbi, haramnya karena cara memperolehnya. Yang memperolehnya yaitu dengan cara kezaliman. Yang pertama tadi dengan cara mencuri, korupsi, gosok dan seterusnya. Ya, kalau apa bedanya mencuri dengan gosok? Mencuri itu tanpa sepengetahuan apa? Pemilik. Kalau gosok itu apa? Dengan paksa, corong jodak corongnya ya. Legal dan seterusnya ya kan. Jodak, orang peduli, saya tangguh, nah, gitu. Dan itu milik seseorang. Itu yang pertama, yaitu dengan cara kezaliman. Kata Rasulullah, adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Ya, satu kezaliman akan menjadi kegelapan kelak besok di mana? Di hari kiamat. Beliau mengatakan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maka laisa fihi dzulmun wala ghararun wala riba fal aslu as-sihhah fil muamalah.
selama tidak ada 3 unsur. Satu, kezaliman. Yang kedua apa? Gharar. Gharar itu ketidakjelasan. Manakala ada muamalah jual beli atau yang selainnya, sewa menyewa dan seterusnya, kok ada unsur gharar, jahalah, ketidakjelasan, pasti dilarang. Itu batil, ya kan? Batil. Contoh misalnya, ya kan, beli, kalau dalam istilahnya itu, ini saya jual yang di dalam karung ini, ya, di dalam karung ini saya jual ke kamu. Atau bahasa kerennya sekarang misteri apa? Misteri box, ya kan? Itu ada unsur ketidakjelasan di situ, maka dilarang. Mystery box, ya, ini salah satu dari 100 ini ada yang apa? Isinya iPhone berapa? 15 ya, 15 Pro Max, apa itu? Pro Max. Oh ya, itu pokoknya. Ya, harganya murah, 200.000 dibeli di situ. Nah, itu tidak perlu, pasti dilarang dalam syariat. Dan yang terakhir adalah khususnya riba. Kalau ada banyak Pak, riba. Jadi dolim, kezaliman, lalu gharar, ketidakjelasan, dan yang ketiga adalah riba. Ya kan? Ada unsur apanya? Riba. Pasti ini dilarang di dalam apa? Syariat. Kenapa riba? Karena riba itu adalah ya sesuatu yang menggabungkan di antara apa itu? Di antara kezaliman dan ketidak apa? Jelas, ya kan? Seperti itu. Kalau di dalam syariat, orang itu ketika dia itu belum bisa membayar hutangnya dan memang benar-benar belum bisa, itu syariat Islam memberikan apa? Tempo, ya, kepada yang apa? Berhutang tersebut untuk diberi kesempatan, ya kan? Seperti itu. Manakala ada riba, maka nasibnya tidak jelas. Karena semakin dia menunda pembayarannya, dia akan apa? Semakin besar apa? Tanggungan. Nah itu. Naudzubillah bila, ya kan? Maka sangat dilarang di dalam Islam, sampai Allah mengatakan wa ahallallahu bai'a wa harrama riba, ya kan? Dan Allah menghalalkan jual beli, melarang apa? Riba. Ya, karena sangat berbahayanya riba tersebut. Maka manakala muamalah terlepas dari tiga hal ini, pada asalnya muamalah tersebut, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, adalah as-sihhatu wal jaizu, boleh dan sah. Muamalah yang apa? Sah. Itu. Kemudian di dalam tafsir yang lainnya, tafsir As-Sa'di, ya, tafsir Karim Rahman, Syekh Nasruddin ataupun Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan wala taqtulu anfusakum. Allah juga berfirman, dan jangan kalian itu membunuh diri kalian. Maksudnya apa? Ai la yaqtul ba'dukum ba'da. Jangan sebagian kalian itu membunuh sebagian yang lain. Kenapa tadi pada awalnya adalah muamalah, jual beli kan, yang batil dilarang, ya, dilarang, kecuali perdagangan yang munculnya dari keridhaan, kan gitu. Lalu kenapa kok jadi pembunuhan? Apa korelasinya jual beli dengan apa? Pembunuhan. Yang pertama dikatakan oleh para ulama, ya, karena manakala muamalah di dalam jual beli itu mayoritasnya adalah batil, maka secara tidak langsung satu pasti akan membunuh yang lain, ya kan? Manakala muamalahnya itu, muamalah jual belinya itu isinya kebatilan semua, tiga hal tadi ya, dolim, gharar, ketidakjelasan, dan riba, pasti akan mematikan yang apa? Yang lainnya. Ya, karena itu ditentang dalam Islam. Contohnya misalnya, ya kan, bagaimana caranya saingan saya ini biar apa? Hancur usahanya, bangkrut, kan kezaliman. Dia bermain dengan cara-cara yang tidak apa? Kalau bahasa olahraganya tidak apa? Tidak fair play, ya, tidak sportif. Yang buh nih dan seterusnya, black campaign atau gimana, ya, elek-elek dan seterusnya. Ya, biasanya kan gitu. Ya, kain capek guna. Jadi gitu ya. Amit-amit itu walaupun kayak gitu, sebenarnya barangnya masih apa? Masih baik punya saya gini gitu. Buat dia nerangkan barangnya, jangan apa? Menegatifkan toko sebelah misalnya seperti itu.
ya kan? Dia promosi sekaligus apa menjatuhkan apa pesaingnya, kan seperti itu kezaliman, ya kan? Tidak boleh yang seperti itu. Ya pasti akan ibaratnya menyakiti atau mematikan usaha yang lainnya jika tersebar 3 hal tadi di dalam aktivitas. Ya, oleh karena itu Allah menggabungkan. Kenapa kok jual beli lalu ada pembunuhan? Nah, karena itu tadi, ya. Kalau sesuatu itu sudah misalnya dimonopoli, pasti yang lainnya akan apa? Akan apa? Akan bangkrut, akan mati seperti itu. Ya. Karena itu sungguh menakjubkan kisah para pedagang yang apa itu? Yang mana dagangnya itu memang dia tidak mementingkan dirinya, tapi prinsip dalam Islam itu adalah berdagang itu nambah apa? Mitra, nambah apa? Saudara, nambah apa? Relasi. Sebagaimana dikisahkan Imam Abu Hanifah, beliau itu pedagang sukses, ya. Beliau ulama imam madhab Abu Hanifah, ya, yang paling tertua, ya kan, Abu Hanifah, lalu Imam Malik, lalu Imam Syafi'i, lalu Imam Ahmad. Di antara 4 madhab tersebut beliau yang paling senior, ya kan. Beliau itu pedagang yang sukses. Saking suksesnya beliau, murid-murid beliau itu ditanggung apa? Hidupnya, kan belajar kan. Beliau yang nanggung guru nih dulu, ya kan. Nah, saya doakan ini umurnya CPN seperti itu ya Allah, ya kan. Nah seperti itu, amin. Kita semuanya juga moga-moga bisa seperti itu. Suatu hari, ya, datang kepada beliau seorang ibu-ibu yang ingin menjual apakah? Kainnya mau dijual. Lalu beliau tanya, berapa ini? Ya, seingat saya, ya, ini saya jual 100 dirham. 100 apa? Dirham. Ya, apa kata beliau? Belum, 100 dirham lagi, naikkan lagi harganya. Kalau kita kan ditawar ya, beliau malah apa? 100 dirham, naikkan lagi. Karena beliau tahu ini kain yang apa? Bagus. Karena zaman dulu tidak sebagaimana zaman sekarang. Bosan kainnya lalu apa? Ganti kan gitu, karena pabrik kain banyak. Dulu kan kainnya manual kan seperti itu. Jadi kain itu bahan yang sangat apa? Berharga. Ya. Berapa? 100 dirham, naikkan lagi. Lalu si ibu tadi, oh ya saya naikkan 200 apa? Udah memang 200 dirham. Berapa? 200 dirham, naikkan lagi. Nah, dinaikkan lagi. Lalu beliau apa? Oh ya udah 300 apa? Berapa? 300 dirham, naikkan lagi. Dinaikkan lagi. Akhirnya dinaikkan berapa? 400 dirham. Sama beliau tetap dinaikkanlah lagi. Tolong naikkan lagi. Apa kata ibu? Pegel. Wah imam, saya itu orang, saya ngelenggono kalau bahasa Jawa. Saya itu ngelenggono, saya orang nggak punya, tapi tolong jangan hina saya. Tolong jangan apa? Hina saya. Mentang-mentang jenengan orang apa? Kaya. Terus kayak gitu caranya gitu. Oh enggak, saya enggak. Yaudah, saya jualkan. Lalu diambil sama apa? Imam Abu Hanifah, dijualkan laku 600 dirham. Semuanya dikasihkan sama siapa? Ibu tersebut, masya Allah. Ya, ini pedagangnya masya Allah yang baik. Kalau kita ya di proposisi sambil terus, wah, ramen, terus kami ini seket. Ya, akhirnya ketemu sudah gitu. Jika 600 saya berapa kali lipat Imam Abu Hanifah pikirannya tidak seperti itu. Maka banyak orang itu semakin percaya kepada siapa? Imam Abu Hanifah. Dia orang jujur dan seterusnya, tambah diberkahi perdagangannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, azza wa iyyakum. Jadi tidak hanya semata kita itu mencari apa? Ya untung sebanyak-banyaknya. Kata saya tidak ahli, cuma saya pernah dengar itu ya, orang-orang yang ahli perdagangan, ya tipe orang berdagang itu ada 2. Ada yang mencari keuntungan, ada yang berinvestasi. Kalau mencari keuntungan ya pokoknya bicaranya berarti itu saat kau kaya. Akhirnya orang tahu kaya, pokoknya jibok apa? Berarti dan seterusnya. Ada yang kedua itu berinvestasi ya. Jadi ya sewajarnya dan dia layani dengan baik dan seterusnya. Kalau misalnya memang butuh pertolongan ya dia benar-benar tolong dan seterusnya. Akhirnya orang malah apa? Ya berempati kepada dia, percaya. Orang itu kalau udah cocok kan ya, sudah jadi langganan gitu ya. Misalnya cari apa? Habtu soda, yang CBM ya, buat CBM itu tutup, sesok apa? Dibaleni, nggak beli kemana? Tempat yang lain, karena sudah apa? Sudah CBM berinvestasi ke dia kan gitu, ibarat sudah terpatri, herbal beli di mana?
Kan seperti itu, ya kan? Ya, dan ini pernah saya alami. Ini mungkin sholat ya, kan saya udah sholat, tutup, maaf sholat atau apa, tutup nih, pulang ke rumah, males ke yang lain males, sesuk lah itu pun kan gitu. Sini ya, ketemu mas, coba malam-malam, nah itu. Iya, bener ya? Tawang Sari kalau nggak salah, ini yang rumahnya. Dia tadi kemarin lupa saya itu. Pokoknya ada dia apa gitu kan? Ya. Anu udah terpatri, pokoknya iki sini, beras sini, minyak goreng ini kan gitu. Ya kan? Nah itu berarti si penjualnya itu sudah sukses dia dalam apa berinvestasi, ya seperti itu. Apalagi di tengah persaingan seperti ini pasti orang itu akan berlomba-lomba menawarkan produk, tidak hanya produknya saja tapi bagaimana servis kepada apa pelanggannya. Kemudian yang terakhir yang kita pelajari faedah dari ayat ya, faedah dari ayat. Faedah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut melarang muamalah yang tidak syar'i. Karena muamalah yang tidak syar'i itu adalah muamalah yang batil. Muamalah yang apa? Batil. Kalau muamalah yang batil itu imma satu tidak sah, yang kedua tidak berkah. Apa tadi sudah diterangkan tadi ya, kita singgung 3 hal. Manakala munculnya dari kezaliman atau dari gharar, ketidakjelasan, ya. Terus ada unsur riba. Faedah yang selanjutnya, faedah yang kedua, jawazut tijarah. Diperbolehkan, dihalalkan berjual beli. Karena dalam ayat Allah mengatakan illa antakuna tijarah, jangan kalian memakan harta di antara kalian dengan batil kecuali kalau itu jalur lewatnya adalah berdagang yang muncul dari keridhaan di antara kalian, sehingga boleh seseorang itu berniaga, berjual beli. Dan berjual beli adalah termasuk ya yang pernah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jual beli ini adalah hampir semua orang atau semua orang itu pernah melakukannya, sekalipun itu bukan passionnya, tapi semua orang pasti melakukan jual beli. Oleh karena itu rahasia yang kita dulu pelajari di dalam surat Al-Jumu'ah itu mengapa ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Tinggalkan jual beli sebagai contoh itu adalah itu kan tinggalkanlah aktivitas dunia, tapi yang dijadikan sampel adalah apa? Jual beli. Mengapa enggak wa dzarut misalnya wa dzarul amal atau wa dzaru pertanian, ya kan? Tinggalkanlah ladangmu gitu loh, ya kan? Tinggalkanlah mancingmu misalnya gitu ya. Kenapa kok yang dipilih apa? Jual beli. Karena apapun profesi seorang pasti dia pernah apa? Berjual beli, ya kan? Seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, jadi boleh berniaga jual beli. Yang ketiga adalah wa fil ayah dzikru syarti al-bai'. Di dalam ayat tersebut disebutkan satu syarat di antara syarat-syarat jual beli. Ya, di antaranya adalah apa itu? At-taradi, saling ridho. Karena kita tahu syarat jual beli kan ada 7. Di antaranya adalah apa? Saling ridho. Sehingga kalau ada jual beli dengan tidak ridho alias imma itu terpaksa, ya, atau imma itu karena misalnya ya mohon maaf ini ya, misalnya pekewo dan seterusnya. Ya kalau pekewo bilang saja Pak, ini saya lakukan pekewo dengan jenengan. Nah kalau gitu ya sudah, yang beli jangan apa? Ya pekewo terus. Kayak gue apa? Ngedol terus kan? Aku jangan gitu ya. Kalau kamu jual jangan seperti itu, harus ridho. Ya, harus berdasarkan ridho. Karena itu sebagian asatidzah itu mengatakan jual beli karena itu sungkan. Karena apa Pak? Sungkan. Maksud kita pekewo menurut beliau itu tidak apa? Tidak sah. Kenapa? Karena berarti yang menjual itu belum apa? Belum ridho 100%, ya kan, seperti itu. Akan tetapi kita yang membeli itu tidak dibebani untuk
mengulik iki kok piwo apa tenan ridho enggak. Kalau itu nyata dia itu sudah corone sudah ngecul nih gitu ya, kita hukumi secara apa dohir, kita tidak apa namanya itu tidak dibebani menghukumi sampai apa hati, tidak. Kalau dia dohirnya itu sudah apa namanya itu ngecul nih barangnya dan seterusnya, berarti ya sudah ridho. Kecuali kalau ngecul itu sudah apa nah, itu berarti apa itu Pak? Ya berarti jelas dia tidak apa itu ridho kan seperti itu. Dan disebutkan ulama yang 7 itu, satu ridho, yang kedua adalah kaunu al-aqid jaizat tasarruf. Yang kedua, syarat kedua, yang pertama kan ridho. Syarat jual beli yang kedua adalah apa? Orang yang bertransaksi baik penjual ataupun pembeli itu sudah masuk kualifikasi boleh jual beli, ya, sudah masuk kriteria boleh untuk apa? Jual beli. Corona itu sudah masuk, ya, misalnya sudah pernah sudah berumur berapa? 40 tahun Pak ya. Dan apa gitu baru boleh kan gitu misalnya, ya kan? Nah ini sama. Jadi dalam Islam itu ada kriteria seseorang itu diperbolehkan untuk apa? Jual beli. Apa itu kriterianya? Diterangkan oleh para ulama adalah balighun aqilan hurran rasyida. Ada 4 kriterianya. Apa itu? Baligh, ya kan? Akil, berakal, hurran, merdeka, bukan statusnya budak, karena semua harta budak itu milik siapa? Majikannya. Yang terakhir adalah rasyida. Rasyida itu bisa membedakan untung ataupun buntung, baik atau tidak baik secara umum loh ya. Ya, jadi sehingga jual beli mohon maaf dengan orang yang kurang akalnya, contohnya mohon maaf ya idiot misalnya, ataupun ya yang dia itu tidak rasyid, tidak bisa membedakan ini baik atau jelek karena memang ya keterbatasan apa yang ada pada dirinya, ya, maka jual belinya harus dengan walinya. Pertanyaannya, nah kalau di sini ada syarat balik, lah anakku SD tak sangoni 5.000 tuku cilok, berarti haram dong Pak cilok itu, ya, ketika mengambil harta. Apa kata ulama? Wastutnya dikecualikan, ya, idza kana bi idni walihi, kalau itu mendapatkan izin dari wali. Jadi kalau belum balik, kalau diizinkan sama apa? Wali, dalam hal ini tentunya orang tua atau yang mempunyai dia siapa, itu boleh. Jadi anak kecil belum balik bertransaksi jual beli cilok, ya, beli salumi, beli cilor dan seterusnya itu ya, itu boleh kalau itu dengan izin apa? Orang tuanya. Apa bukti orang tuanya mengizinkan? Lah sing nyangoni siapa? Orang tuanya kan gitu kan, bisa ngoni. Ya berarti mengizinkan oleh ibaratnya oleh mbok tukoknya apa terserah. Sebagian lagi menambahkan syarat yang kedua, an yakuna yasiran, yang diperjualbelikan yasir. Yasir itu ringan, tidak berat, ya. Mangko sing didol lemah kan gitu. Ya belum balik ya enggak boleh yang seperti itu. Ya kan itu harus benar-benar walinya kan seperti itu. Kalau itu ya ringan, hanya apa Pak? Cilok, es, ya kan, dan seterusnya boleh saja. Itu yang kedua. Jadi sudah masuk kualifikasi boleh bertransaksi jual beli, balik, akil, kemudian merdeka dan rasyid. Rasyid itu ya 7 tahun ke atas bisa membedakan baik atau buruk. Yang ketiga, an yakunal ba'i malikan lil mabi' au qa'iman maqama malikihi. Yang ketiga penting juga ini, syarat yang ketiga, barang yang dijual benar-benar milik penjual. Ya, benar-benar apa? Milik penjual, tidak boleh barangnya apa Pak? Orang lain dijual. Karena pernah kejadian juga Pak, pernah kejadian yaitu di dealer teman saya itu, ya, itu dia beli barang lengkap, itu suratnya BPKB-nya ada, STNK-nya ada, akhirnya transaksi jual beli di situ sah. Beberapa hari atau beberapa bulan tidak dijelaskan, datang seorang yang ingin membeli kendaraan, lalu tiba-tiba, ini apa? Motor saya begitu. Ini motor saya kenapa ada di sini?
dan seterusnya terjadi padudon dan seterusnya. Usut punya usut, ternyata dijual adiknya. Itu motor Mbak Yuna Tomase, ya kan, diambil BPKB-nya, surat-suratnya lalu dijual, ya kan, seperti itu. Naudzubillah sama naudzubillah, ya kan. Nah, itu tidak boleh ya menjual yang bukan miliknya. Jadi barang yang dijual benar-benar miliknya atau dia mendapatkan kewenangan untuk menjual barang tersebut, ya kan. Misalnya jadi apa Pak? Diwakil, diberi kuasa dan seterusnya. Mas aku dulu lemah iki aku jenengan kan relasinya banyak, tolong jualin tanah saya. Udah berapa mintanya Pak? Sekian. Seharusnya pokoknya sekian, misalnya gitu. Lalu dia promosikan, ya kan, dia naikkan harganya. Boleh nggak itu? Boleh, karena sudah Bapak diberi mandat oleh yang punya, seperti itu. Yang keempat, an yakunal mada'u mimma yubahu intifa' bihi min ghairi hajah. Yang keempat, barang yang dijual tersebut harus barang yang boleh dimanfaatkan tanpa nunggu darurat. Ya, yang dijual adalah barang-barang yang apa? Boleh atau mubah untuk dimanfaatkan tanpa nunggu darurat. Karena kalau darurat itu sekalipun bangkai, boleh nggak kita manfaatkan? Boleh. 3 hari 3 malam tidak apa-apa, tidak makan, yang ada di depannya bangkai, maksudnya tidak disembelih dengan sembelih apa? Syariah, boleh dia makan, kan gitu. Yang ada di depannya misalnya daging apa? Babi, dia 3 hari 3 malam belum apa makan, ya boleh, itu kan darurat. Nah ini syarat yang keempat ini, barang yang dijual tidak nunggu darurat itu boleh untuk dimanfaatkan. Nah itu berarti ya, misalnya ini yang di depan kita semua ini ya sudah masuk, karena boleh untuk apa? Dimanfaatkan. Selanjutnya yang kelima, ya syarat yang kelima, an yakuna al-ma'qudu alaihi maqdurun ala taslim. An yakuna al-ma'qud alaihi maqdurun ala taslimihi, yaitu apa? Barang yang ditransaksikan. Barang yang apa? Ditransaksikan bisa untuk diserahkan. Bisa untuk apa? Diserahkan. Ya, saya jual pleci ya, harganya berapa pleci? Pleci berapa harganya Pak? 50.000. Murah kan? Sing larang apa? Kucing yang udah Misalnya jadi berapa? 50.000? 2 juta ya? Ini pleci saya sudah menang lomba ini. Saya jual kepada kamu murah saja, saya jual kepada 100.000. Ini kalau dulu ya pas kemarin itu ditawar loh, ini 2.500.000 tidak saya apa? Kasihkan, ya kan? Ini sama kamu 100.000 saja. Wah, murah sekali. Lah kenapa plecinya mengesok mabur beli di? Nah itu barang yang dijual tidak bisa apa itu diserah terimakan, maka tidak terpenuhi syaratnya. Jadi barangnya bisa untuk diserahkan, itu syarat yang kelima. Yang keenam, an yakunal ma'qudu alaihi makluman likullin minhuma. Barang yang ditransaksikan, yang keenam, barang yang ditransaksikan itu jelas. Apa Pak? Jelas itu baik dengan fisiknya kita lihat atau dengan sifat-sifatnya. Saya mau beli speknya A, B, C, D, E, F, G. Kita belum lihat, ya ada di rumah saya, ya kan? Oke, saya transfer, lalu dia kirim barangnya. Itu termasuk sudah sah karena apa? Jelasnya dengan yang kedua, yaitu dengan apa Pak? Sifat, ya kan, seperti itu. Yang terakhir yang ketujuh, an yakuna thamanu makluman. Kalau yang keenam tadi barangnya jelas, yang ketujuh harganya apa Pak? Jelas, ya kan? Jadi tidak boleh kita tunggu ya. Oh ya, sekarang mulai ya, tidak ada rembukan apa Pak? Harga sudah dibawa, pulang tahu-tahu pero dia ingin kayak 100.000. Wah, kok larang men? Nggak bisa itu, ya kan? Oleh karena itu ketika mau bertransaksi jual beli, syarat ke-6 dan ke-7 barangnya jelas, harganya juga Pak? Jelas. Karena perdagangan itu nambah saudara, bukan nambah apa? Musuh. Nambah kedekatan, keakraban, bukan nambah kerenggangan. Nah, seperti
seperti itu. Itu 7 syarat jual beli, salah satunya ya dijelaskan di dalam apa ayat tadi, yaitu ridho, ya kan ridho ya. Dan yang terakhir ternyata masih ada ya yang terakhir. Di situ Allah menutup firman-Nya tadi kan, wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah terhadap kalian maha welas asih. Bahkan dikatakan oleh Fudail ibn Iyad, jangan dikira membunuh diri sendiri itu hanya dengan misalnya menenggak racun ya, ataupun dengan membunuh diri atau yang lainnya, tidak. Termasuk membunuh diri sendiri, kata beliau, la tufiluha an dzikrillah, jangan kalian lalaikan diri kalian dari zikir kepada Allah, dari mengingat Allah. Fa inna man aghfalaha an dzikrillah faqad qatalah, karena orang yang melalaikan dirinya sendiri dari berzikir kepada Allah, dari mengingat Allah, sesungguhnya dia telah membunuh dirinya sendiri. Fudail ibn Iyad. Jadi manakala kita tidak berzikir, tidak mengingat Allah, itu berarti sejatinya kita apa? Ya, sadar tidak sadar kita itu sedang membunuh diri kita apa sendiri. Karena orang yang lupa kepada Allah, maka Allah akan jadikan dia lupa kepada apa? Dirinya sendiri. Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun, dalam surat Al-Hasyr ayat 19. Jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, maka Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri, itulah orang-orang yang fasik. Kalau kita lupa berzikir kepada Allah, lupa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita lupa kepada diri kita sendiri. Kalau kita lupa kepada diri kita sendiri, gambaran kita hanya mencukupi kebutuhan di dunia, ternyata kehidupan hakiki ada di mana? Di akhirat. Maka ini kunci. Mengapa kok kita setiap hari itu di rahasia ya? Mengapa setiap hari diwajibkan apa? Sholat berapa kali? 5 waktu, 5 kali sehari. Itu tidak lain tidak bukan agar kita supaya ingat kepada siapa? Allah. Maka setan berusaha bagaimana si hamba ini ketika sholat tidak apa? Tidak ingat kepada Allah, tidak khusus Allahu Akbar. Maunya pas wudu yuk kelingan aku ki arep salat ngadep pangeran. Ketika udah Allahu Akbar, mau tak story sing tuku kok ada tak baleni. Mau tak story, data apa? Baleni itu setan. Membisikkan was juga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah, orang-orang yang diberkahi perdagangannya, dan orang-orang yang muamalah perdagangan dengan muamalah yang syariah, bukan muamalah yang batilah. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Semua yang benar dari Allah, adapun salahnya dari diri kami pribadi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin.